Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua. Ya, salam sejahtera. Apa kabar guys? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, pada video kali ini kami akan mencoba menjelaskan beberapa topik di himpunan. Ya, ini video kita yang ketiga untuk teori himpunan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai operasi himpunan dan hukum-hukum aljabar pada himpunan. Oke, selamat bergabung di MedD Channel. Semoga apa yang kami jelaskan pada video kali ini memberikan manfaat ya. Oke, nah kita mulai dari yang pertama. Ya, operasi himpunan yang pertama itu ada irisan atau intersection. Nah, bagaimana ya irisan itu? Nah, kita perhatikan. Diberikan himpunan A dan B. Irisan dari A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari A dan juga elemen dari B. Kalau kita notasikan bentuknya itu seperti ini ya. Nah, ini. A irisan B. Nah, kita lihat A irisan B adalah suatu himpunan ya X, di mana X itu elemen dari A dan X itu elemen dari B. Nah, kalau kita lihat di dalam diagram Venn ya, nah ini dia irisan A iris B. Ya, dia berada di A dan dia juga berada di B. Nah, kita lihat contohnya ya, biar lebih mudah. Oke, kita punya himpunan A yang elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu ada B, adalah himpunan yang elemennya adalah 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kalau kita perhatikan dari kedua himpunan ini, mana elemen yang sama? Di A dan di B. Kita perhatikan di sini ada 3, ya, sama-sama ada 3. Lalu di sini ada 5, ya. Lalu di sini juga ada 6, ya. Lalu di sini ada 7, ya. Nah, berarti elemen yang sama pada A dan B itu adalah 3, 5, 6, dan 7. Maka kita dapatkanlah himpunan A iris B itu adalah himpunan yang elemennya 3, 5, 6, dan 7. Oke, bagaimana guys? Cukup mudah saya rasa ya. Oke, kita lihat di sini, sehingga kalau kita cerita tentang subset, himpunan bagian, maka A iris B ini adalah subset dari A. Dan A iris B adalah subset dari B. Apa itu subset? Boleh teman-teman lihat di video kita sebelumnya ya. Oke, itu tadi intersection, irisan. Kita coba lihat operasi himpunan yang kedua. Ada gabungan atau union. Ya, diberikan kembali himpunan A dan B, gabungan dari A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari A atau elemen dari B. Dinotasikan A gabung B. Ya, kalau tadi di irisan kita memakai kata dan, kalau di gabungan kita memakai kata atau. Nah, kalau kita lihat di sini, ya A gabung B itu adalah himpunan X, di mana X adalah elemen dari A atau X elemen dari B. Kalau kita lihat di dalam diagram Venn nih, lihat ya, dia kuning semua ya, di A dan di B digabungkan semuanya. Nah, supaya lebih paham, mari kita nikmati dan kita perhatikan contoh berikut ini. Kembali kita punya himpunan A, ya, yang ini tadi, lalu B yang ini elemennya. Oke, maka kita tinggal gabungkan saja, tulis kembali elemen A dan elemen B. Tetapi ingat, yang 2 kali ditulis sekali saja. Ya, mana yang 2 kali? 3, 5, 6, dan 7. Cukup dituliskan sekali saja. Nah, maka kita dapatkanlah A gabung B-nya adalah himpunan yang elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Oke, cukup mudah ya guys ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kita kembali cerita tentang subset, maka A itu adalah subset dari A gabung B. Begitu juga dengan B, juga subset dari A gabung B. Oke, cukup mudah ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita perhatikan berikutnya ada operasi himpunan yang ketiga. Ada selisih atau difference ya. Nah, seperti apa selisih ini? Kita punya himpunan A dan B. Maka selisih dari A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari A dan bukan elemen dari B. Dinotasikan A kurang B. Ya, lihat notasinya, notasi kurang. Oke. Nah, kalau kita lihat di dalam simbol matematika, A kurang B itu sama dengan ya X, di mana X elemen dari A dan X itu bukan elemen dari B. Nah, kalau kita lihat di dalam diagram Venn-nya ini seperti ini, ya. Nih. Berarti kalau kita lihat A kurang B ini adalah himpunan A yang dibuang A iris B ini, ya. Nah, kalau kita lihat contoh, kembali kita punya himpunan A yang elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu himpunan B yang elemennya adalah 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita perhatikan kembali unsur yang sama adalah 3, 5, 6, dan 7. Maka A kurang B itu tinggal kita hapus saja 3, 5, 6, 7 dari si A. Maka yang tinggal adalah 1, 2, dan 4. Inilah dia A kurang B. Tentu kalau kita mau mencari B kurang A berapa? Kalau B kurang A berarti 3-nya hilang, 5-nya hilang, 6-nya hilang, 7-nya hilang. Berarti B kurang A itu adalah himpunan yang anggotanya 8 dan 9. Oke? Nah, cukup mudah. Sekarang kita lihat operasi yang keempat. Ada komplement. Ya, apa itu yang dimaksud dengan komplement? Oke, diberikan himpunan semesta S dan himpunan A. Ya, kalau kawan-kawan masih belum paham apa itu himpunan semesta, silakan ikuti video kita sebelumnya ya. Oke, diberikan himpunan semesta S dan himpunan A. Komplement dari A terhadap S adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari S yang bukan elemen dari A. Kalau kita notasikan dia dengan A, ada pangkat C. Ya, berarti A komplement. Nah, kalau kita lihat dalam simbol matematikanya, A komplement sama dengan himpunan X, di mana X itu elemen dari S, dan X itu bukan elemen dari A. Kalau kita perhatikan dalam diagram Venn nih, lihat. Ya, ini semua yang segi 4 ini berwarna kuning, kecuali yang lingkaran A ini. Inilah semua A komplement yang berwarna kuning. Kalau kita lihat contoh, diberikan himpunan semesta adalah bilangan asli dari 1 sampai 10. Lalu ada A, himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 6, 8, dan 9. Oke, coba kita lihat S yang juga A. S yang juga A, 1, 2, 3, 5, 8, dan 9. Maka yang bersisa adalah 4, ya, lalu 5 ada ya, udah 7 ya, 7, oke, dan 10. Inilah dia, elemen dari S yang bukan A adalah 4, 7, dan 10. Maka kita dapatkan himpunan A komplement itu adalah himpunan yang anggotanya 4, 7, dan 10. Oke, bagaimana guys? Cukup mudah ya. Nah, kita perhatikan kasus atau fakta dalam kehidupan kita ini sebelum kita lihat operasi apa yang ada di dalamnya. Nah, pada sebuah kompetisi, juara 1 akan memperoleh hadiah uang tunai 2 juta atau smartphone. Lalu kemudian, jika Mirna menjadi juara 1 kompetisi tersebut, pertanyaannya, apakah hadiah yang diperoleh oleh Mirna? Kira-kira guys, kalau si Mirna menjadi juara 1, apa yang si Mirna akan dapatkan? Nah, yang pertama,
ya, Mirna dapat memilih uang tunai 2 juta atau smartphone, tetapi tidak bisa keduanya. Ya kan? Nah, oke, jadi si Mirna hanya boleh memilih uang tunai atau smartphone. Mirna tidak mungkin mendapatkan apa? Kedua hadiah tersebut. Nah, konsep yang seperti ini disebut dengan beda setangkup. Ya, jadi ataunya di sini agak berbeda ya. Kalau ataunya di disjungsi ya ataunya yang tadi di di gabungan ya, di gabungan ya itu kan bisa di A bisa di B. Tetapi kalau dia beda setangkup tidak, dia hanya boleh di A atau hanya di B, tapi tidak boleh keduanya. Nah, ini konsep yang disebut dengan beda setangkup ya. Inilah operasi kita yang kelima. Nah, beda setangkup. Ya, symmetry difference. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya, diberikan himpunan A dan B. Beda setangkup dari A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya ada pada A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Dinotasikan A, nah ini, ya beda setangkup, ada lingkaran, di dalamnya ada tanda tambah B ya, beda setangkup. Nah, kalau kita buat dia menjadi persamaan, ya A beda setangkup dengan B itu adalah ya A digabung dengan B, lalu dikurang dengan A iris B. Atau kalau kita tulis juga boleh seperti ini ya, A dikurang B, lalu kita gabung dengan B dikurang dengan A. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, di diagram Venn-nya, lihat di sini ya, ini A kurang B, ini B kurang A, kita gabung dia. Nah, gitu. Oke, kalau kita lihat contoh, kita punya himpunan A yang anggotanya adalah 1, 3, 4, 7, 8, 9, dan 10. Ada B yang anggotanya 1, 2, 3, 5, 8, dan 9. Kita lihat elemen yang sama dari A dan B adalah 3, 5, 8, 9. Maka kita dapatkan A kurang B adalah siapa? Adalah si 4, 7, dan 10 ya. Berarti 4, 7, 10 masuk ke dalam beda setangkup. 4, 7, 10. Kalau kita mau cari B dikurang A iris B, berarti hapus 1, hapus 3, hapus 8, dan hapus 9. Maka tinggal 2 dan 5. Masukkan dia ke dalam himpunan beda setangkup. Maka kita dapatkan beda setangkup A beda setangkup dengan B, adalah himpunan yang elemennya 2, 4, 5, 7, dan 10. Oke guys, cukup mudah guys ya. Oke. Lalu ada operasi yang keenam, disebut dengan perkalian Cartesian atau Cartesian product. Nah, bagaimana Cartesian product itu? Diberikan himpunan A dan B. Perkalian Cartesian dari A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan pasangan berurutan A, B, dengan A adalah elemen A, himpunan A, dan B adalah elemen dari himpunan B. Kalau kita notasikan dengan gini, A cross B. Ya, berarti perkalian Cartesian antara A dan B. Ya, perkalian Cartesian dari A dan B. Nah, kalau kita lihat dalam notasi seperti ini ya, A cross B. Perkalian Cartesian A dan B adalah himpunan, nih pasangan berurutan A, B. A-nya elemen dari A dan B-nya elemen dari B. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat contohnya, kita punya himpunan A, anggotanya 1,3, B, anggotanya A, E, I, O, U, maka perkalian Cartesian dari A dan B adalah 1 kawankan dengan A, 1, A, 1 kawankan dengan E, 1, E, 1 kawankan dengan I, 1, I, 1 kawankan dengan O, jadi 1, O, 1 kawankan dengan U, dapat 1, U. Begitu juga dengan 3 kawankan dengan A, dapat 3, A, 3 kawankan dengan E, dapatnya 3, E, 3 kawankan dengan I, dapatnya 3, I, 3 kita kawankan dengan O, dapatnya 3, O, dan 3 kita kawankan dengan U, hasilnya 3, U. Maka ini adalah perkalian Cartesian dari A dan B. Nah, kalau ditanya
Berapakah kardinalitas dari A cross B perkalian kartesian dari A dan B? Ingat, kardinalitas ya di video yang lalu menyatakan banyaknya anggota himpunan. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kok dapat 10 ya? Kita lihat di sini kardinalitasnya 2, di sini kardinalitasnya 5. Kok dapat 10 ya? Apa 2 kali 5? Nah, dari fakta ini kita bisa dapatkan kardinalitas dari perkalian kartesian A dan B adalah kardinalitas A dikali dengan kardinalitas B. Ya, bisa guys ya. Nah, ini tentang operasi himpunan. Yuk, supaya lebih mantap, kita coba tengok ya. Kita cermati latihan berikut ini. Oke, nih kita punya soal. Kita punya himpunan semesta S. Ya, adalah himpunan X bilangan asli kurang dari 20 guys ya. Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya ya 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 17 ya, dengan X itu adalah bilangan prima. Sedangkan B itu adalah himpunan yang anggotanya adalah X di mana X adalah X kuadrat dikurang X lebih besar sama dengan 10. Pertanyaannya, tentukan A komplemennya, B komplemen, A iris B, A gabung B, A kurang B, B kurang A, dan beda setangkup A dan B ya. A beda setangkup dengan B. Oke guys, boleh dicoba dulu guys ya. Silakan di off-kan dulu videonya ya, dicoba. Oke guys. Sudah guys ya, kita lihat penjelasan jawabannya ya. Pertama yang kita lakukan tentunya mentabulasi ya elemen-elemen pada masing-masing himpunan. Karena dia katakan XS itu adalah bilangan asli kurang dari 20, maka kita bisa tuliskan 1 sampai dengan 19. Kurang dari 20 ya, berarti 20-nya nggak ikut. Oke, sedangkan A-nya itu bilangan prima ya, di mana 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil daripada 17. Berarti 3 boleh ikut guys ya. Ada 5, ada 7, ada 11, dan ada 13. Nah, ini himpunan A. Nah, kalau kita dapatkan himpunan A, maka dari sini kita tentu bisa dapatkan A komplemen. Ya, dari S ini tinggal kita buang saja 3-nya, 5-nya, 7-nya, 11-nya, dan 13. Maka kita dapatkan A komplemen yang ini. Oke, bisa guys ya. Nah, berikutnya kita mau lihat B. Nah, karena di B ini bentuknya adalah rumus pertidaksamaan, maka kita coba uji dulu siapa saja X yang memenuhi. Ya, tapi ingat X-nya itu tidak boleh lebih daripada apa? 19 ya. Coba kita tes 1. Ternyata kalau kita ambil X-nya 1, 1 kuadrat dikurang 1, ternyata masih lebih kecil daripada 100, masih lebih kecil daripada 100 ya, berarti pernyataan ini salah. Berarti nggak bisa kita masukkan. Begitu juga 2 sampai dengan 10. Ya, ternyata hasilnya masih salah. Kita coba dengan 11, 11 kuadrat dikurang 11, ternyata sudah lebih besar daripada 100 ya. Begitu sampai dengan 19, kalau kita masukkan 19 kuadrat dikurang 19, udah lebih besar daripada 100. Maka kita dapatkan B-nya itu adalah dari 11 sampai dengan 19. Oke guys, bisa guys ya dapatkan B ini. Nah, kalau kita sudah dapatkan B-nya, tentu sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan B komplemen. Kembali lihat S-nya, hapus elemen yang ada di B. 11-nya hapus, 12-nya hapus, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Maka kita dapatkan B komplemen itu dari 1 sampai dengan 10. Oke, ini masih cerita tentang komplemennya. Benar guys ya? Nah, sekarang kita lihat operasinya. Bagaimana cara mencari A iris B? Tadi A iris B, kita harus cari elemen yang sama ya. Oke, kita tengok A dan B. Di mana elemen yang sama? Ternyata ada 11 dengan 13 guys ya. Maka kita dapatkanlah A iris B itu adalah himpunan yang elemennya 11 dan 13. Cukup mudah guys ya. Nah, berikutnya ada A gabung B. A gabung B itu kita tinggal tuliskan saja anggota di A dan anggota di B. Tapi ingat, yang sama cukup dituliskan sekali saja.
Yang sama kan tadi ada 11 sama 13 ya. Maka kita cukup tuliskan satu kali saja 11 dan 13 ini. Maka kita dapatkanlah bentuknya seperti ini guys. Oke, cukup mudah ya. Benar ya, tentunya setelah kalian coba tadi. Nah, lalu A kurang B. A kurang B itu kita lihat saja si A-nya ini dan kita hapus elemennya yang ada di A iris B. 11 dan 13 ya. Hapus 11 dan 13-nya. Maka kita dapatkan 3, 5, dan 7. Nah dia. Begitu juga dengan B kurang A. Lihat si B, hapus 11 dan 13. 11, 13-nya kita hapus. Maka kita dapatkan B kurang A, elemennya adalah seperti ini. Oke? Nah, berikutnya ada beda setangkup ya. Beda setangkup A dan B ini ya, beda A, beda setangkup dengan B, itu kan tadi gabungan A, ya gabungan dari A kurang B dan B kurang A. Ya, gabungan dari A kurang B dan B kurang A. A kurang B tadi ini, B kurang A tadi ini. Tinggal kita gabungkan. Ya, maka kita dapatkan 3, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bagaimana guys jawaban kalian? Benar? Nah, kalau benar jawaban kalian, layaklah kita beri jempol. Oke. Nah, ini mengenai operasi himpunan ya. Kita punya satu bagian lagi, yaitu hukum-hukum aljabar pada himpunan. Apa-apa saja hukum pada aljabar. Hukum yang pertama adalah hukum identitas. Nah, seperti itu boleh kita lihat. Lalu yang kedua ada hukum dominasi. Lalu ketiga ada hukum komplement. Lalu ada hukum idempoten. Ya, lalu ada absorpsi. Lalu ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum involusi, hukum De Morgan, dan terakhir hukum 01. Nah ini guys, hukum-hukum aljabar pada satu himpunan. Kapan ini dipakai? Ya pada saat kita pengen membuktikan apakah suatu himpunan yang diberikan adalah sama. Ya. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini supaya kita lebih mudah memahami hukum-hukum aljabar ini ya. Terapannya. Nah, latihan. Buktikan A gabung B iris C lalu diiris lagi dengan C. Sama dengan ya A gabung B lalu diiris dengan C. Nah, kita akan membuktikan pernyataan ini dengan mempergunakan hukum-hukum aljabar yang tadi. Apa yang pertama kali harus kita lakukan? Boleh dicoba dulu guys ya. Nah silakan stopkan dulu videonya, silakan coba jika sudah berhasil menjawabnya, silakan aktifkan kembali videonya. Oke guys ya, sudah kita coba jawab ya. Nah ini ya kita mulai dari persamaan ini, lalu dengan hukum distributif kita tinggal substitusi masukkan ke dalam ya. Berarti A iris C. Lalu yang ini iris C juga ya dengan ini unionnya gabungannya jadi tengah-tengah. Jadi ini beriris dengan C, yang ini beriris dengan C. Ya, di tengah-tengahnya ada gabungan yang berasal dari tanda di sini. Hukum distributif kita pergunakan. Lalu berikutnya ya yang persamaan ini tadi ya, ini bagian ini kita coba asosiatifkan. Ini kan sama nih simbolnya nih ya, sama-sama iris. Maka ini boleh berpindah kemari kurungnya. Maka jadi apa? B iris, C iris C. Jadi kurung yang ini berpindah jadi ke sebelah sini. Nah, hukum asosiatiflah kita pergunakan. Lalu setelah kita dapatkan yang ini tadi, nah C iris C itu siapa? Nah, dengan hukum idempoten, C iris C ya C sendiri kita dapatkanlah seperti ini. Nah, langkah terakhir. Karena kita lihat di sini ada iris C, di sini juga ada iris C, maka dengan hukum distributif yang tadi, kita bisa gabungkan ini menjadi bentuk seperti ini. Ini gabung ini jadi milik A dan B. Ini A gabung B. Ini iris C kita keluarkan. Maka dapatlah kita bentuk seperti ini dengan mempergunakan hukum distributif. Maka dari 4 langkah ini, kita dapat buktikan kalau pernyataan di soal tadi adalah benar. Bagaimana guys? Benar yang kalian jawab? Nah, kalau benar, ya
kalian layak dapat jempol. Kalau belum, ya silakan dicoba lagi. Jangan khawatir guys. Ya, silakan terus mengasah diri. Oke? Nah, terakhir, ingat kata Imam Syafi'i rahimahumullah ya. Beliau pernah mengatakan, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke guys, ini dulu pertemuan kita di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune terus di MACD Channel. Ya, semoga video pembelajaran kali ini memberikan manfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.